guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. By the way guys, karena gue nggak punya charger adapter untuk Samsung Galaxy A54 yang kemarin beli tanpa charger, so akhirnya gue putusin untuk beli chargernya sendiri guys. Berhubung sedang ada handphone yang rilis dan gue ditawarin sama mbaknya, tinggal nambah 2 jutaan aja gue bisa dapat handphone. Nah, jadi gue putusin untuk beli handphonenya, so gue dapat gratis chargernya guys. Ini dia untuk handphonenya dari Samsung. Mau tahu handphone apa ini? Langsung aja kita unboxing bareng-bareng. Let's go. So guys, gue putusin untuk beli Samsung Galaxy A05s sehingga gue bisa dapat gratis travel adaptor 25 watt. Gimana? Seru kan ya? Kita teruskan dulu untuk bonusnya ya, adaptornya. Langsung aja kita buka. Kalau untuk dari segi dosbooknya sih so simple banget ya guys. Langsung aja kita unboxing. Di dalamnya ini ada apa saja ya. Oke guys, jadi ini handphonenya dan di sini harganya itu 2.300.000-an ya guys. Dan gue juga nambah 99.000 untuk Samsung Care. Jadi ini ada jaminan istilahnya ya untuk layarnya ya. Jadi nanti kalau layarnya pecah atau gimana, kita punya jaminan selama 3 bulan. Oke, next kita ambil di dalamnya sini. Itu seperti biasa ya, ada buku petunjuk pemakaian dan juga kabel chargernya dan juga ada SIM injektornya juga dari sini. Let's move. Kita tiriskan dulu, singkirkan untuk semuanya dan kita fokus ke handphonenya. Oke guys, ini dia Samsung Galaxy A05s yang warnanya silver ya guys ya. Jadi kalau kita lihat sekilas untuk bentuknya, Samsung Galaxy A05s ini hampir mirip dengan Samsung Galaxy A54 5G ya. Mulai dari lengkungnya, jumlah kameranya. Cuma untuk Samsung Galaxy A05s ini dia lebih panjang guys. Nih ya, jadi dia lebih panjang. Tapi untuk bentuknya, roundednya seperti ini itu mirip ya guys. And then perbedaannya juga adalah kalau Samsung Galaxy A54 ini kan dari kaca untuk backdoornya, sedangkan untuk Samsung Galaxy A05s ini itu dari plastik guys. Dan juga untuk frame sekelilingnya, walaupun Samsung Galaxy A54 ini itu dari plastik, tapi kan dia kelihatan lebih solid ya guys ya. Tapi kalau yang satunya ini sih bagus sih sebenarnya, cuma ya ada perbedaannya. And then sih sebenarnya untuk Samsung Galaxy A05s ini walaupun dari plastik, ini tuh dia teksturnya halus guys. Jadi kalau kita bawa ke tongkrongan itu nggak kelihatan kayak handphone murahan harga 2 jutaan ya. Ya bisa lah Samsung harga 5-6 jutaan. Oke, langsung aja kita nyalain ya guys. Oke guys, ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A05s. Tadi kalau kita lihat dari tampak belakang emang kelihatan seperti handphone harga yang mahal gitu ya, 6 jutaan, 5 jutaan gitu. Tapi tetap kalau kita lihat dari tampak depan ini baru kelihatan memang handphone harga 2 jutaan kecil. Oke guys. Nah, next langsung aja kita mau coba untuk side fingerprintnya ya guys ya. Untuk side fingerprintnya ini tuh responsif banget guys. Dan tadi kita udah beli juga untuk tempered glassnya supaya lebih aman. Next kita mau lihat dulu di pengaturan tentang telepon. Kemudian untuk software information di sini dia pakai One UI Core version 5.1 dan Androidnya sudah Android 13. Next kita juga sudah download beberapa aplikasi di sini. Kita mau masuk ke device HW ya guys ya. Oke guys, ini kalau secara general ya Samsung Galaxy A05s ini untuk RAM-nya sendiri 6GB dan ROM-nya 128, jenisnya udah UFS guys. Oke, jadi sudah berjenis UFS dan kemudian untuk SoC-nya ini dia pakai Snapdragon 680. By the way, for your information, jadi ada juga handphone seperti Realme 9A yang dulu pernah kita unboxing, itu harganya 2 jutaan juga guys. Tapi dia RAM 4. Kemudian Redmi 10C itu harganya 1,5 jutaan ya guys ya. Dia juga pakai Snapdragon 680, RAM-nya tapi 4 guys. Nah, oke, berhubung dengan Snapdragon 680 ini kita udah punya hasil screenshot dari Geekbench dan juga 3D Mark. Langsung aja gue bacain ya guys ya.
Oke, jadi untuk Antutu benchmarknya, dia nilainya itu ada di 257.489 ya guys. Kemudian setelah kita tes untuk Geekbench, single core-nya itu nilainya ada di 304 dan multicore-nya 1132. Next ya. Kita masuk ke White Life Stress Test. Untuk best loop skornya itu 589 dan lawless loop skornya itu di 582 guys. Dan stability-nya di sini 98,8%. Nah, ini dia guys ya. Kalau untuk baterainya sih dia dari 46% ke 41% ya guys ya. Kemudian untuk temperaturnya 32 derajat Celcius ke 36 derajat Celcius dan frame rate-nya dari 2 fps ke 5 fps. Oke guys, jadi dari informasi yang gue baca tadi, emang ya guys ya, untuk Snapdragon 680 ini dikhususkan untuk handphone-handphone low end ya guys ya. Jadi dia ditujukan untuk menghemat daya tanpa mengejar performa ya guys ya. By the way, ini prosesor teknologinya 6 nanometer ya guys. And then kita masuk ke screen ya guys ya. Oke guys, untuk tipenya sendiri dia masih pakai PLS LCD 90Hz dengan ukuran 6,7 inch 108,4 cm persegi 82,9% screen to body ratio dengan resolusi Full HD Plus. Oke. Kemudian dia kerapatannya itu 393 ppi density guys. Kemudian next kita masuk ke baterai. Baterainya ini 5000 mAh ya guys ya. Dan untuk sensor di sini hanya tersedia accelerometer, light dan proximity. Kalau kalian tanya untuk magnometer, gyroscope, barometer tidak tersedia guys. Oh iya, kalau yang tanya juga NFC gimana kak? Nggak ada, oke? Jelas ya. Next kita mau tes dulu screen testnya untuk multi touch-nya si Samsung Galaxy A05s ini ada berapa ya? Jadi dia ada 10 ya guys ya, bisa untuk 10 semuanya ya, berfungsi dengan aman di sini. Oke guys, sekarang kita masuk ke kameranya. Untuk kameranya di sini ada 3, jadi triple kameranya itu 50 megapiksel wide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth guys. And then di sini tidak ada ultra wide-nya ya guys ya. Dan untuk kamera depannya itu 13 megapiksel. Langsung aja kita masuk ke bagian kamera, terus kita bisa cek di sini. Untuk di sini ada portrait guys, kemudian ada foto. Fotonya sendiri ini bisa di zoom ya guys. Jadi ini digital zoom sampai 10 kali ya. Nah, kemudian kita masuk ke video. Untuk videonya sendiri, video belakangnya ini kualitasnya di Full HD 60 fps guys. Jadi bisa sampai Full HD 60 fps. Gimana untuk video depannya? Sama. Video depannya ini juga ada di kualitas Full HD 60 fps guys. Kemudian di sini ada more ya, ada panorama, night, makro, hyperlapse, slow motion, pro, dan juga food gitu guys. Nah, sekarang kita mau lihat untuk fotonya ini untuk kualitas yang 50 megapiksel ya guys. Kita mau coba ambil foto di sini untuk yang 50 megapikselnya ya. Ini sih agak delay sedikit ya untuk hasilnya ya. Jadi shutter speednya sih nggak terlalu kenceng, nggak terlalu cepat. Nah, jadi kita udah pencet tuh dia lagi masih loading gitu loh guys. Selanjutnya yang menarik dari Samsung ini, memang Samsung ini tuh mengedepankan dari kualitas videonya ya guys ya. Kan tadi video depan dan belakang itu tuh kualitasnya bisa di Full HD 60 fps. Dan lebih GG-nya lagi, dia itu punya 2 mic guys. Ya, jadi memang baguslah untuk videonya. Walaupun dia sendiri kan karena tadi tidak ada sensor gyronya, jadi ya nggak ada stabilizernya guys. Tapi ya not bad sih kalau dia udah kualitasnya bisa di Full HD 60 fps dan mic-nya 2 guys. Nah, untuk hasilnya seperti apa? Langsung aja kita lihat, cekidot. Halo guys, kita coba video belakang dari Samsung A05s ya. Di kualitasnya Full HD 60 fps.
By the way guys, gimana untuk kualitas gambarnya? Nah, tapi untuk kualitas suaranya ya so pasti Samsung ini kan punya dua mic guys. Jadi dia walaupun salah satunya ketutup di bawah nih ya, di atasnya masih bisa berfungsi. Oke. And then kelebihannya lagi untuk Samsung ini di switch untuk kamera depan dan kamera belakang, serta video depannya pun kualitasnya masih Full HD 60 fps. Oke guys, kalau untuk speakernya sendiri dia masih berjenis mono speaker ya guys ya. Suaranya sih sebenarnya enak, cuma kurang power, kurang keras. But di sini dia ada kelebihannya juga guys, karena kita bisa mengaktifkan nih dia Dolby Atmos guys, dengan syarat ya kita harus colokin dengan headphone jack 3,5 mm karena di sini sudah tersedia guys. Oke guys, kita udah coba handphonenya untuk main game Mobile Legends. Kita lihat dulu ya di pengaturannya. Jadi di sini frame rate-nya tuh bisa di super ya guys, 90 Hz, dan grafisnya itu bisa sampai di grafis ultra guys. Langsung aja kita pakai untuk main game. By the way, untuk Snapdragon 680 ini kalau untuk main game sih sebenarnya ya aman-aman aja sih ya guys ya. Maksudnya masih enak kalau untuk main game Mobile Legends. Tapi kalau untuk main game yang lain, nanti biar Plukutuk aja review, ada kontennya sendiri ya guys ya. Jadi kalian bisa pantau di situ untuk Snapdragon 680-nya ya guys ya. Oke. Dan ini karena handphonenya kan juga RAM-nya udah RAM 6, ROM 128 ya guys ya. Jadi sebenarnya sih ya masih bisa banget sih kalau untuk main game Mobile Legends. Cuma kalau noob ya noob aja. First impression dari Samsung Galaxy A05s ini yang pertama adalah desain. Untuk desainnya tampak belakangnya ini suka banget ya guys ya. Kelihatan mewah. Tapi emang harga itu nggak bisa bohong guys. Kalau tampak depannya kayak gini sih dengan dagunya yang lebar itu memang agak sedikit nggak suka ya. But it's okay. Untuk layarnya sendiri dia itu sudah Full HD Plus dan 90 Hz. Jadi itu terbayar ya guys. Plus juga dengan UI-nya yang simple dan nyaman banget untuk Samsung ini. Dan kalau kita ada di luar ruangan, untuk layarnya sih juga masih oke guys, masih terlihat. Nah, sebenarnya sih ya, kalau ada banyak juga yang nanya untuk mendang-mending kita bandingkan dengan Infinix atau Xiaomi, itu nggak bisa ya guysnya. Karena untuk Samsung ini itu adalah memang produk yang sudah punya nama dan brand besar guys. Jadi dia menciptakan ini baik secara kamera maupun SoC-nya itu dengan komposisi yang berimbang guys. Dan ini tuh ditujukan ya untuk spek dan kompetitor yang sama level marketnya guys, seperti Oppo atau Vivo, Samsung yang udah punya brand nama besar. Jadi handphone ini dibuat untuk market yang mungkin ada orang-orang kan ya yang nggak percaya dengan handphone yang emang kasih speknya bejibun, tapi kan dia belum punya nama besar guys. Jadi si Samsung ini dengan harga 2 jutaan dan dengan nama besar, sebenarnya semuanya itu udah diramu dengan komposisi yang pas guys. Seperti itu ya. Plus positifnya lagi guys, untuk Samsung ini sendiri dia kasih jaminan update untuk Android-nya itu 2 kali, dan untuk security pad-nya itu sampai 4 kali guys. Tapi nanti untuk pemakaian sehari-hari apakah ada kendala atau enggak, teman-teman tunggu aja untuk review pemakaian sehari-hari guys. Oke, kita aja ya. Gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan pamit. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bye guys.